Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun anda berada, apa kabar semuanya? InsyaAllah kita diberikan kesehatan dan diberikan kemuliaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai berbincang-bincang terlebih dahulu, perkenalkan saya Yuda Alfitra yang akan memandu jalannya diskusi kita pada kali ini dalam acara DJA Podcast. Sahabat DJA Podcast, kegiatan literasi khususnya dalam membaca dan menulis merupakan hal yang dicontohkan oleh para pakar dahulu, yaitu seperti Imam Asy-Syafi'i dan para mazhab imam lainnya, Imam Al-Ghazali dan Imam Abdul Hasim Al-Asy'ari, dan masih banyak lagi para pakar-pakar ulama yang mereka sibukkan dirinya untuk kegiatan literasi, di mana mereka semua tentunya akan menjadi kiblat bagi generasi muslim. Ironisnya, kegiatan literasi tersebut malah dianggap tidak penting, seakan-akan waktu luang dianggap sia-sia tanpa diisi dengan kegiatan-kegiatan membaca, kegiatan menulis. Padahal di era yang serba canggih ini, kita sangat dituntut untuk memperluas cakrawala berpikir dengan cara membaca, sajian, dan menyajikan bacaan-bacaan yang berkualitas. Tidak disebutkan dengan berbagai bacaan-bacaan yang lewat di media sosial yang belum tentu semuanya tepat untuk dibaca. Nah, DJA Podcast kali ini mengajak para pemirsa sekalian untuk membenah dalam meningkatkan budaya literasi, diskusi dengan tema menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Diskusi kita kali ini langsung dibimbing oleh guru kita bersama yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai diskusi kita, saya akan memperkenalkan beliau kepada pemirsa terlebih dahulu agar diskusi kita nantinya agar bisa berlangsung dengan intens. Nah, beliau adalah Tengku Mahmudi Hanafiah SHI MH. Beliau adalah salah seorang guru Dayah Jamiah Al-Aziziyah dan sekaligus dosen di Institut Agama Islam Al-Aziziyah. Beliau merupakan seorang tenaga pendidik yang aktif dalam menerbitkan karya-karya, baik berupa buku-buku sendiri, buku-buku bersama, maupun artikel-artikel lainnya. Buku yang telah beliau terbitkan yaitu Amalan Harian Ta'alaah Syarah Muraki Ubudiyah, Tradisi Setunujuh di Aceh dalam Lensa Agama, dan kitab Matan Jauhara yang berjudul Tamri'ul Murid fi I'rab Jauhara Tauhid. Dan beliau juga berkontribusi dalam penulisan buku bersama yaitu buku Aceh 2021, buku Aceh 2022, dan buku Aceh 2023. Beliau juga termasuk salah satu penulis buku bersama yaitu buku Fikih Mukarram, Perdebatan Pendapat Ulama Mazhab yang sedang dalam proses. Nah, sahabat DJA Podcast, langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Ustaz ya. Ya amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, sebelum kita masuk dalam tema Ustaz, mungkin para pemirsa dan terutama saya terlebih dahulu ingin mengetahui pengalaman Ustaz dalam melahirkan karya-karya ilmiah Ustaz yang Ustaz terbitkan. Mohon Ustaz perkenan dengan menyampaikannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Para pemirsa
Tadi saya diminta oleh pemandu acara kita untuk menyampaikan pengalaman dalam hal menulis. Sebenarnya itu merupakan permintaan yang berat. Kenapa? Karena kalau bicara pengalaman dalam menulis, sungguh pengalaman saya masih sangat minim. Kenapa demikian? Karena tulisan saya pun masih sangat minim. Cuman karena sudah diminta, saya mencobalah untuk berbagi. Kalau bicara pengalaman dalam menulis, bukan cuman saya, mungkin semua kita punya pengalaman masing-masing. Namun itu juga merupakan pengalaman yang umum sebenarnya dalam hal menulis. Apa pengalaman yang sering dialami oleh para penulis? Itu adalah adanya kendala saat menulis, yaitu mandek bahan untuk dilanjutkan penulisan. Ya, biasanya itu disebabkan karena faktor bahan bacaannya masih kurang, ataupun karena faktor-faktor lain yang mungkin keadaan pikiran lagi kurang fresh, atau penyebab-penyebab lainnya. Nah, itu merupakan kendala umum yang dirasakan oleh para penulis. Untuk mengatasi kendala tersebut, tentunya kita perlu pertama menciptakan suasana yang rileks untuk menulis, dan kita juga perlu memperbanyak bahan bacaan. Kemudian kalau bicara pengalaman yang mengesan, kalau untuk pribadi saya sendiri, itu pengalaman waktu tulisan saya pertama kali diterbitkan. Memang bukan tulisan yang panjang, cuma artikel satu bab dalam book chapter 2002 buku Aceh 2021. Itu pengalaman yang saya dapatkan di situ adalah adanya apresiasi yang luar biasa dari para penulis yang profesional. Juga ada kepuasan tersendiri di saat tulisan kita yang masih sangat junior bisa dimuat berdampingan dengan tulisan-tulisan para penulis senior yang sudah profesional dalam menulis. Kemudian pengalaman yang selanjutnya adalah apresiasi yang luar biasa dari para guru, para rekan-rekan saat saya menerbitkan buku i'rab dalam bahasa Arab, atau kita kenal dengan istilah kitab yang berjudul Tamrinul Murid fi i'rabi Jawharati Tauhid. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Ustadz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pengalaman Ustadz bisa menjadi motivasi bagi kami untuk mengikuti jejak-jejak para pendahulu agar giat dalam mengambil bagian dalam bagian literasi, Ustadz. Amin. Nah, selanjutnya Ustadz, untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan kali ini Ustadz, sebelum kita lanjuti diskusi kita, kiranya bisa Ustadz berikan dahulu penjelasan pada kami. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz penjelasan atau yang dimaksud dengan literasi itu sendiri, Ustaz? Baik. Jadi literasi, kalau kita lihat pengertian umumnya, itu adalah istilah umum yang merujuk kepada kemampuan dalam membaca, menulis, menghitung, berbicara, menyelesaikan masalah-masalah pada tingkat keahlian yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi itu tidak terlepas dari kemampuan berbahasa. Cuman nanti itu merupakan literasi yang disebut dengan istilah literasi lama. Kenapa demikian? Karena seiring dengan perkembangannya zaman, ada lahir istilah literasi baru, di mana literasi baru ini mencakup pada literasi data, literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Itu kira-kira tentang literasi. Dia mencakupi hal menulis, membaca, dan menghitung, Ustaz, termasuk dalam literasi. Jadi ada beberapa hal yang include dalam istilah literasi. Cuman bagian yang paling mendasarnya itu adalah membaca dan menulis. Dan pada dua poin tersebut yang perlu kita tekankan dalam hal literasi. Ya, benar. Baik. Baik Ustaz. Ustaz tadi telah menjelaskan tentang literasi. Kalau kita lihat dari tema maupun topik diskusi kita pada hari ini, Ustaz,
di sana ada tertulis budaya literasi Ustaz kan? Ya. Nah, bagaimana yang maksud dengan budaya literasi itu sendiri Ustaz? Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama, kita sudah pahami bersama, yang namanya budaya itu adalah suatu kebiasaan, tradisi dalam masyarakat. Jadi sesuai dengan pengertian literasi yang sudah kita sampaikan di awal, bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan budaya literasi adalah suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dalam menyibukkan diri dengan kegiatan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Di mana tujuan dari membentuk ataupun menumbuhkan budaya literasi tersebut adalah agar masyarakat kita itu terbiasa dengan berpikir kritis sejak dini. Bukan berpikir bebas, tapi berpikir yang dilandasi dengan apa yang mereka baca dan kemudian apa yang mereka pikirkan itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu tujuan daripada budaya literasi, dan budaya literasi perlu ditumbuhkan mulai sejak dini. Ustaz. Jadi kenapa Ustaz budaya literasi itu harus ditumbuhkan sejak dini Ustaz? Bagaimana keperluannya Ustaz? Ya. Kalau bicara pertanyaan kenapa perlu ditumbuhkan budaya literasi sejak dini, itu alasan yang pertama sekali dan alasan yang paling fundamental adalah karena literasi dalam konteks yang sudah kita pahami tadi dan penekanannya pada membaca dan menulis, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ayat pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita rujuk kepada tafsir kitab tafsir Wahbah Zuhaili, At-Tafsir Al-Munir, dalam ayat 1 sampai 5 surat Al-Iqra itu salah satu pelajaran yang bisa kita pahami di situ adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dan menulis. Jadi ayat 1 tadi Iqra, kemudian ada kandungan perintah membaca dalam ayat selanjutnya Allazi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Kemudian di ayat berikutnya ayat keempat Allazi 'allama bil qalam. Tuhan yang sudah mengajari dengan kalam. Jadi di situ ada makna yang tersirat yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, yaitu adanya perintah menulis. Jadi alasan pertama yang sangat kuat kenapa literasi itu perlu ditumbuhkan karena adanya perintah Allah, yaitu untuk membaca dan menulis. Dan membaca dan menulis itu merupakan dua alat yang sangat perlu dalam mendapatkan ilmu, memahami ilmu, dan menyampaikan ilmu. Jadi kita memahami ilmu lewat membaca, kemudian kita bisa menyampaikan ilmu apa yang sudah kita baca, kita pahami, kita analisa, ada butiran-butiran pemikiran yang tumbuh dari kita, itu bisa kita tulis untuk kita sampaikan kepada orang lain. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, menyangkut dengan membaca, kita sering mendengar istilah, buku adalah jendela dunia. Jadi, kalau buku adalah jendela dunia, membaca buku tentunya kita sudah membuka jalan, memulai langkah untuk menjelajah dunia. Kita tidak perlu menempuh perjalanan yang sangat sulit ke berbagai negara. Tapi untuk mengetahui situasi di negara-negara luar, kita cukup dengan duduk di atas meja ataupun membuka smartphone kita, membaca untuk menjelajah dunia. Kemudian menyangkut dengan kenapa perlu menulis. Dengan menulis kita akan meninggalkan tulisan. Tulisan tersebut
sesudah kita telah meninggal, dia akan menjadi bukti bagi generasi selanjutnya bahwa kita pernah hidup sebelum mereka. Sehingga salah satu tokoh dai milenial pernah menyebutkan, menulislah agar generasi sesudahmu tahu bahwa kamu pernah hidup. Jadi tulisan itu menjadi bukti bahwa kita pernah hidup. Artinya kita tidak hidup sia-sia. Setelah kita mati pun orang tahu bahwa kita pernah hidup. Itu sudah dicontohkan oleh para pakar seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Adanya ulama-ulama terdahulu yang menulis dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga sampai sekarang sudah berabad-abad mereka meninggal dunia, tapi nama mereka masih tetap dikenang. Apa yang mereka sebarkan masih tetap tersebar seiring dengan tersebarnya tulisan mereka. Kira-kira itu alasan kenapa kita perlu menulis, di samping juga ada alasan-alasan lainnya. Nah, karena budaya literasi perlu diterapkan sejak dini, yaitu karena ada perintah Allah langsung dalam surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima, dan juga karena buku adalah jendela dunia. Dengan cara kita membaca buku, maka kita telah menjelajahi dunia. Dan tulisan juga akan membawa kita bahwasanya kita pernah hidup sebelum mereka. Nah, selanjutnya tentu bagaimana tentu langkah-langkah dalam menumbuhkan budaya literasi sejak dini, Ustaz? Baik, jadi itu merupakan bahasan inti ya, ataupun pertanyaan yang paling penting dalam diskusi kita kali ini. Karena setelah kita mengetahui apa itu literasi, apa tujuan literasi, tentu kita perlu tahu bagaimana cara menumbuhkan literasi sejak dini. Jadi bicara menumbuhkan literasi sejak dini, itu berarti kita masuk dalam lingkungan keluarga. Jadi siapa yang pertama bertanggung jawab untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini? Itu adalah orang tua terhadap anaknya. Jadi oleh orang tua, pertama harus membiasakan membaca di dekat anaknya yang masih bayi. Mulai dari masih bayi. Perdengarkan suara lembaran-lembaran buku saat dibuka, perdengarkan kepada anak. Itu yang pertama. Itu akan menumbuhkan, akan tertanam dalam pikiran bawah sadar anak sejak dini kebiasaan untuk membaca buku di saat dia sudah bisa membaca nanti. Kemudian yang kedua, atur waktu anak untuk membaca. Terus kalau anak sudah bisa membaca, kita mengontrol dan mengatur waktu mereka dalam hal membaca. Kemudian selanjutnya, jadikan buku itu sebagai sahabat harian anak. Jadi yang sekarang menjadi apa kita bilang, sesuatu hal yang sangat tidak kita inginkan adalah anak terbiasa dengan gadget dari sejak dini. Itu kita robah. Orang tua menjadikan buku sebagai buku sebagai sahabat harian anak. Jangan menjadikan smartphone dan lainnya. Di samping juga mainan-mainan yang memang dibolehkan, karena mainan-mainan lain yang bersifat memang kekanak-kanakan itu perlu juga untuk anak, untuk menumbuhkan, juga bermanfaat dalam menumbuhkan pola pikir anak nanti. Sebagai hiburan, Ustaz. Ya, sebagai hiburan. Jadi jangan terpaku dengan buku terus, perlu juga hiburan-hiburan lainnya. Selanjutnya, kalau bisa orang tua itu membuat pustaka pribadi di rumah. Jadi artinya sama dengan bukan cuma anaknya yang dibudayakan, yang dibiasakan dengan membaca, tapi orang tua juga membiasakan diri untuk membaca dan punya pustaka pribadi. Dengan demikian, di saat anak nanti sudah bisa membaca, akan banyak bahan bacaan yang bisa diakses oleh anak di rumahnya. Kemudian selanjutnya, berikan hadiah kepada anak berupa buku. Jadi di saat anak mendapatkan prestasi, misal anak dapat juara kelas ataupun prestasi-prestasi lainnya di momen-momen tertentu, misal momen ulang tahun, berikan dia kado berupa buku bacaan. Disesuaikan dengan usia. Misal usia anak yang masih perlu main-main, perlu kita kasih mainan. Jadi
mainannya pun dalam bentuk buku, misal bisa kita kasih berbentuk komik misalnya. Intinya membiasakan mereka untuk membaca sejak dini. Cuman kalau sejak dini kita perintahkan dia, kita anjurkan dia untuk membaca buku yang bersifat ilmiah, misal buku matematika, fisika, itu kan tidak mungkin. Jadi disesuaikan dengan dengan usia si anak. Kemudian cara selanjutnya dalam menumbuhkan budaya literasi untuk anak sejak dini, itu tadi di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah juga perlu, ataupun di lingkungan lembaga pendidikan, baik sekolah ataupun pondok pesantren, juga perlu dilakukan penumbuhan budaya literasi sejak dini melalui stiker-stiker yang mengajak literasi. Misalnya tempelkan stiker "Ayo Membaca", tempelkan stiker yang berisi berapa buku yang sudah Anda baca dalam bulan ini. Seperti mading, ya, seperti mading. Kemudian juga ada pengumuman-pengumuman stiker-stiker bebas yang berisi ajakan untuk membaca. Dan kalau di lembaga sekolah dan di lembaga pendidikan lainnya, baik pesantren, juga perlu sekali-kali itu dibuat sejenis award literasi. Award literasi itu satu istilah yang saya ambil dalam buku yang dikarang oleh Dr. Muslimin. Apa itu award literasi? Artinya kita memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, memberikan sejenis hadiah piala terhadap kegiatan literasi. Jadi sekecil apapun prestasi yang didapatkan oleh seorang siswa atau santri dalam hal literasi, kita kasih penghargaan untuk menumbuhkan semangat dan membangkitkan semangat bagi santri ataupun siswa lainnya. Itu kira-kira langkah-langkah yang bisa saya sampaikan terkait menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Oke, baik Ustaz. Nah Ustaz, selanjutnya sebagai penutup berbincang-bincang kita pada kesempatan kali ini Ustaz, kiranya bisa Ustaz sampaikan closing statement dari Ustaz langsung sebagai motivasi bagi kami para generasi muda untuk menumbuhkan semangat literasi kami Ustaz. Baik. Jadi di akhir perbincangan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak para generasi muda, juga mengajak para orang tua untuk membiasakan diri dan membiasakan anak-anak kita, membiasakan generasi-generasi sesudah kita dalam meningkatkan budaya literasi lewat kegiatan membaca dan menulis terutama sekali. Kenapa? Karena dengan adanya peningkatan budaya literasi lewat kegiatan membaca dan menulis, itu tentunya akan membiasakan juga para generasi muda nantinya dalam berpikir kritis yang berlandaskan pada kegiatan membaca dan menulis tersebut. Saya juga ingin menyampaikan dan mengajak terutama diri saya sendiri dan juga para pemirsa sekalian, menulislah agar namamu senantiasa bersemi walaupun jasadmu sudah bersemayam di dalam perut bumi. Itu saja dari saya. Ya, jadi intinya menjadi closing statement pada hari ini yaitu menulislah agar namamu bersemi meskipun jasadmu telah bersemayam di perut bumi. Ya. Alhamdulillah para sahabat podcast TV DJA dimanapun Anda berada. Itulah tadi akhir daripada perbincangan kita pada hari ini dengan narasumber kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau dapat menjadi motivator bagi kita generasi-generasi agar kita untuk tetap terus berkarya di bidang literasi. Juga bisa menjadi bekal bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya sejak dini. Dengan tumbuh berkembangnya budaya literasi diri generasi muda, insya Allah pengembangan ilmu akan berkembang seiring dengannya zaman dan kemudian tidak akan luluh ditelan oleh zaman. Sahabat DJA Podcast, dimanapun Anda berada, berakhirlah pemaparan daripada narasumber kita, maka usailah
usailah pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku pemandu acara juga mewakili daripada narasumber ingin mengundurkan diri, dan jangan lupa saksikan DJA Podcast di edisi selanjutnya. Semoga kita bisa berkumpul dan bisa berjumpa di lain kesempatan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.